Guys, jangan lupa subrek ya, karena subrek itu gratis. Yo, what's up guys, welcome back to my channel ya guys ya. Jadi mohon maaf baru bisa bikin channel YouTube lagi atau bikin tutorial konten lagi tentang edukasi. Kali ini saya ingin membahas tes kualitas air ya guys ya. Karena sebelumnya banyak sekali pertanyaan dari kalian menanyakan, "Ko, bagaimana mengetahui air saya di rumah itu jelek? Bagaimana caranya mengetahui air di akuarium itu waktunya diganti atau di WC? Terus berapa lama sekali airnya itu harus di WC guys?" Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari kalian semua. Sebelumnya saya sudah membeli ya. Ini adalah Master Toolkits untuk mengetes kualitas air guys ya. Jadi biasanya kalau kalian tidak membeli peralatan seperti ini guys ya, untuk mengetes kualitas air kalian di rumah, kalian itu bisa melihat air itu kira-kira kualitasnya bagus atau jelek itu dari kebeningan ya, tingkat kebeningan. Misal seperti inilah, contoh aquascape ini kelihatan loh, dia kan bening ya, jadi kualitas airnya masih bagus, kurang lebihnya seperti itu. Kalau kita tanpa memakai alat seperti ini, contoh celana-celana saya loh, celana-celana saya ini ada yang Cibogeng Huluk ya loh, ini Andro yang lumayan gede, ukuran 14,5 cm ya, airnya juga tembus, tidak berkabut ya. Contoh seperti itu. Walaupun ada pun yang dikasih air ketapang seperti ini loh, airnya juga tidak berkabut guys ya. Airnya tidak berkabut, masih seperti teh ya, bening. Ini yang saya bilang kualitas airnya masih bagus, jadi tidak perlu saya ganti airnya. Bahkan ada pula air yang berumur 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih, berapa bulan saya tidak pernah menghitung guys. Ini akuarium ini guys ya. Jadi ini akuarium lemari saya yang ada di lemari sekarang dihuni oleh red, varian red ya, red barito mungkin ini. Berukuran kurang lebih ya 29 cm atau 28 cm guys. Ini juga airnya tidak pernah saya ganti, karena bisa kalian lihat ya, airnya itu walaupun tidak saya memakai lampu ya, airnya itu masih bening guys ya, masih tembus ya, oke? Masih tembus walaupun apa sedikit pantulan ya dari cahaya guys ya. Jadi di sini nanti saya akan mengetes beberapa air di tank ikan saya sampai di kolam, sampai memakai air ketapang guys ya. Kita tes bersama-sama mempelajari bagaimana kualitas air ya. Jadi kualitas air ini memang kalau dibilang secara teori penglihatan visual, kalau masih bening, crystal clear, yaitu berarti airnya kualitasnya masih bagus guys. Tapi kalau kalian ingin lebih detail, nah maka di sini saya akan membuat satu tes ya. Ini tes langsung ke aquascape dulu, ke air bening dulu guys ya. Jadi di sini sudah ada takarannya, airnya 5 mili ya, 5 mili sampai ketinggian ini. Ini aku isi langsung. Oh, ini kepenuhan guys. Aku buang lagi. Oke. Jadi biasanya kalian kalau pelihara cana di rumah, yang kalian perhatikan itu pasti adalah tingkat amoniaknya tinggi atau tidak ya. Di sini ada tes amoniak sama tes berapa sih pH air di rumah kalian. Biasanya kalau ikan cana-canaan ini dia suka pH yang rendah guys ya, pH yang di bawah 7 ya, 6,5 sampai 6 itu bagus sekali, karena memang di tempat asalnya cana itu black water ya, pH-nya rendah, bahkan di alamnya itu pernah dites sampai 4 ya, pH 4 ya guys ya. Tapi kalau cana yang sudah kita pelihara di rumah, dia sudah bisa beradaptasi dengan pH yang di kota ya, pH air di kota seperti pH air sumur ataupun PDAM itu biasanya jauh lebih tinggi. Bahkan PDAM jauh lebih tinggi daripada pH air sumur ya guys ya. Nah sekarang di sini kita langsung tanpa lama-lama lagi kita langsung tes yang pertama ini memakai air yang aquascape ini ya. Walaupun kelihatan bening, tapi kita harus ngetes ya guys ya. Loh, ini ada 2 tabung sudah saya siapkan. Lalu saya sekarang siapkan pH ya. pH-nya pasti tinggi guys kalau aquascape ya. Makanya saya memakai high rate pH solution ya. Ini
pH tinggi. Ini kira-kira nanti pH-nya berapa. Nanti kita samakan warna airnya dengan petunjuk buku di sini guys ya. Ada warna-warnanya, oke. Lalu yang saya mau tes lagi itu adalah amonia. Nah, amonia ini yang paling sering berbahaya bagi ikan ya, oke. Dua ini aja ya, cukup aku rasa. Sekarang kita memakai tes amonia terlebih dahulu guys ya. Di sini amonianya gampang sekali kalau kalian mau beli ya guys ya. Tapi saya tidak endorse di sini guys, karena memang saya beli ini untuk kebutuhan saya sendiri ya, untuk mengetahui kualitas air di rumah saya, oke? Supaya ikan saya sehat. Di sini sudah ada tulisan 8 ya. 8 berarti sekali pakai itu 8 tetes ya, untuk tes amonia NH3, NH4, oke? Sekarang saya tuangkan di tabung yang ini. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, stop. Cukup 8, oke. Lalu kita tes yang pH-nya berapa sih? pH di akuarium ini. Karena saya tahu ini pH-nya pasti tinggi karena dia tidak memakai ketapang guys ya. Itulah salah satu fungsi ketapang ya guys ya. Fungsi ketapang itu untuk menurunkan pH. Kalau tidak memakai air ekstra ketapang, nah di sini ada tetesan 5 ya. Kalau tidak memakai ekstra ketapang pasti pH-nya tinggi ya, oke. Ini 5 tetes cukup. Jadi aku langsung tetesan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup. Nah, oke. Kita tunggu beberapa saat guys ya. Ini ada tutupnya. Kita kocok-kocok dulu, oke. Kita kasih tutup. Nah, ini ada tutupnya guys. Biasanya yang kalian perlu ketahui itu adalah kadar pH-nya berapa. Kita kocok aja ya guys ya. Loh, kita kocok aja. Oke. Nah, ditunggu beberapa saat, oke. Untuk tes air itu biasanya ya simpel-simpel aja. pH-nya berapa, ketinggian pH-nya berapa, lalu amoniaknya berapa ya. Kalau amonianya 0 berarti airnya masih bersih guys ya. Kalau pH-nya tinggi, ya hati-hati kalau kalian pelihara cana. pH tinggi kan biasanya cana ini dari alamnya pH-nya rendah, langsung di aklimasi ke pH tinggi biasanya bisa shock pH ya. Tapi bagi cana yang sudah memang rekondisi, dia bisa beradaptasi dengan pH air di rumah kalian, oke? Nah, setelah kita tunggu beberapa saat, gampang sekali. Kita tinggal mencocokkan warna air ini guys. Ini adalah high grade pH ya, pH tinggi ya. pH-nya ini ada 7,4, 7,8, 8,0, 8,2, 8,4, 8,8 ya. Sesuaikan dengan warna di atas. Nah, ini pH-nya lihat. Bisa kelihatan enggak ya? Kelihatan ya. Nah, ini kalau saya lihat ini di pH 8,2 guys. Jadi pH air, ketingkatan pH-nya itu di aquascape saya ini 8,2 loh. Warnanya ungu-ungu gelap ya. Oke? Oke ya. Sudah ya. Lalu sekarang kita tes yang tadi itu amonia. Ini amonia guys. Nah, amonianya kalau kuning pucat atau clear itu 0, tidak ada amoniaknya guys ya. Oke? Berikut pula semakin hijau itu amonianya tinggi. Maka yang paling bahasanya ini hijau tua ya, hampir ke gelap, itu sangat bahaya. Nah, ini pH-nya tuh bening guys ya, amoniaknya ya. Jadi ini amoniaknya bisa dibilang 0, oke? Ya, bening seperti air putih biasanya ya. Dia bukan ke hijau, bukan ke mana, oke? Amoniaknya 0. Jadi air di sini amoniaknya 0 berarti airnya masih kualitasnya bagus, oke? Sesimpel itu aja guys. Nah, sekarang kita langsung coba ke air ini guys ya, air tahunan ya. Ini air tahunan yang tidak pernah saya ganti, tidak pernah saya tambahin juga sampai berlumut juga, sampai bergerak ya akuariumnya ya. Karena apa ya? Karena saya merasa airnya masih bagus. Nah, airnya kenapa kok tahunan masih bagus ya? Kalian kan pasti bertanya. Karena ada pasmal merah yang kasar ini guys. Ya. Ini pasmal merah yang kasar ya. Ini yang ukuran 3 kalau tidak salah ya. Semakin besar pasmal kalian, rumah bakterinya semakin banyak ya. Otomatis bakteri baik itu bisa mengurai amonia atau ikan ya.
mengurai, dimakan, diurai menjadi clear. Makanya airnya bisa bertahan lama ya. Oke, jika kalian tidak memakai media filter ya, hitungannya ini media filter ya. Spasmel ini juga bisa, yang kasar-kasar ini bisa menjadi media filter, dia bisa menjadi rumah bakteri. Oke, nah berhubung ini di atasnya banyak piala guys ya, tak turunin dulu. Kita turunin langsung ke bawah. Oke, kita turunin ke bawah dulu guys, supaya bisa kita buka lemarinya. Banyak tuh, bentar guys ya. Nah, supaya tidak ada dusta di antara kita ambil mungkin air di sini. Kita turunin dulu pialanya. Bentar guys. Lalu ini ada lagi. Cana besar guys ya. Gede. Cana jumbo. Kita ngambilnya pakai gayung aja guys. Bentar. Gayung. Sembari menunggu saya ambil, kalian lihat-lihat ikan saya aja guys ya. Cana-cana kah apa. Aku ambil gayung dulu guys ya. Nah, aku ambil gayung dulu. Wah, ini tinggi banget ini. Bisa jangkau lah ini ya. Lihat guys ya. Langsung aku ambil. Gak usah terlalu banyak. Secukupnya aja. Oke. Airnya warnanya sedikit coklat-coklat ya guys ya. Loh, sedikit coklat-coklat ya. Kelihatan ya. Oke. Nah, berhubung ini alat tesnya yang tadi ini ya. Ini sudah, kita ada punya tempat lagi, kita taruh lagi dulu di sini sementara. Nah, ini tak isi ya guys ya. Nah, ini ada lagi ya, tak isi dengan ketinggian garis. Oke. Nah, di sini saya taruh sini. Oke, ini yang baru. Satu lagi nih guys. Bentar. Nah, ini dia guys ya, air lama ini guys ya. Ini seperti air apa ini ya, air suci kayaknya ya. Sudah 1 tahun lebih tidak pernah diganti airnya. Saya juga dakdikduk nih guys. Pertama saya mau tes amoniaknya dulu guys ya, 8 tetes ya. Saya tes di sini amoniak. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup 8 tetes. Kita tutup dulu. Lalu ini pH nya saya tidak pakai yang ini guys. Saya karena air lama mungkin pH nya dia lebih turun. Saya punya pH meternya yang ini guys. Oke, ini yang warna biru. Jadi warna biru ini nanti tak jelasin ya. Dia maksimal hanya pH-nya sampai 7,6 guys. Oke, ini berapa tetes? 3 tetes saja ya. 3 tetes saja. 1, 2, 3. Oke, cukup. Oke, cukup. Kita tutup dulu guys. Kita tutup dulu. Kita amankan dulu. Nah, lalu kita kocok-kocok sebentar guys ya, supaya mencampur rata. Nah, di sini kan bisa kelihatan nanti ya, beberapa warna ya. Seru kan? Oke, setelah itu gampang aja guys ya. Tinggal kita cocokkan ya, warna pH airnya itu berapa ya. Seperti biasa kita mulai dari amoniak dulu guys. Amoniaknya masih clear ya guys ya. Loh, ini walaupun air 1 tahun lebih, loh, masih bening guys ya. Oke, karena memang hitungannya apa ya, airnya ini sudah banyak sekali bakteri baik ya. Karena rumah bakterinya loh, dengan tank yang ukuran 1 meter 20, media pasmal yang gede-gede ini ukuran 3 ini banyak banget. Otomatis rumah bakterinya juga banyak guys ya. Oke, jadi amoniak 0 guys, loh 0. Jadi tidak ada alasan saya untuk mengganti airnya. Oke, begitu teorinya. Oke, nah, lalu kita lanjut ke pH-nya. Kalau pH yang di sini kan tadi warnanya loh, warnanya 8,2 ya pH-nya. Kalau ini dilihat loh, ini pH-nya sekitar antara apa ini ya? Bentar, ini biru-biru muda banget ya. Dia bukan biru tua ya guys ya.
biru muda banget. Ntar aku lihat lagi nih, kira-kira cocoknya di antara 7 sampai 7,2 ya. Antara 6,8 ya, 7,2. Ini antara ini ya, warnanya mendekati. Oke, kelihatan nih kameranya. Oke ya, jadi pH-nya ini antara 6,8, 7 sampai maksimal 7,2. Dia bukan yang 7,6. Kalau 7,6 ini harus lebih biru tua ya. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa celana kita ini sudah bisa beradaptasi di pH yang agak tinggi. Antara 7 sampai maksimal 7,2. Oke guys. Sesimpel itu guys ya. Kalau kalian memiliki tes air, tapi kalau kalian tidak memiliki tes air, ya semudah itu. Kalian tinggal menebak kualitas air kalian itu berkabut kah, ya, bening kah, atau coklat kah, atau hijau kah, oke? Sementara kita break dulu, kita lanjut ke air kolam guys. Nah guys, kita lanjut lagi ya. Tadi kalian kan sudah lihat ya, tidak no tipu-tipu ya. Ini air yang dari kolam tadi, warnanya seperti gini ya, ke sedikit coklat-coklat lah ya, seperti air yang di sini juga ya, warnanya hampir sama. Nah sekarang ini tabung sudah dibersihkan ya, kosong. Seperti biasa kita ambil ya, kita aduk-aduk dulu terus kita ambil guys. Kita ambil sebatas garis ya. Nah, kalau saya sih di rumah yang saya perhatikan itu adalah amonia guys ya. Karena ikan-ikan saya di rumah ini ya pas garis ya. Karena ikan-ikan saya di rumah ini sudah bisa beradaptasi dengan pH yang agak tinggi ya. Nah sekarang saya ambil lagi ini yang botol kedua untuk saya tes pH airnya guys. Nah oke, ya lebih sama lah ya. Set 2 ya. Yang saya mau tes pertama tetap amoniaknya guys ya. Kadar amonia, oke, di dalam 8 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup 8. Tutup dulu, lalu tes pH ya. pH airnya berapa ya? 1, 2, 3. Oke, 3 tetes ya. Nah, biasa kita kocok dulu guys. Nanti yang serunya ini saya juga ingin tahu ya, tes air, ekstrak air ketapang langsung nih guys ya. Oke, pasti kalian juga penasaran. Ini kita kocok-kocok dulu supaya menyampur dengan rata ya. Wah ini jauh lebih biru tua ya guys ya. Kelihatan dari warna ya, tadi kan biru muda ya. Ini jauh lebih biru tua guys. Oke, ini yang amoniaknya. Oke, kita kocok-kocok dulu. Oke, nah langsung kita samain. Oke, untuk kadar amoniaknya ya, amonia masih bagus ya. Oke, masih 0. Oke, masih 0 karena barusan saya kuras ya. Nggak lama ya, saya kurasnya mungkin 2 minggu yang lalu ya. 1 minggu yang lalu. Jadi air di kolam masih bagus guys. Amonia ini yang paling bahaya, bisa membunuh ikan guys, bisa jadi racun. Nah sekarang pH-nya, wah pH-nya ternyata ini masuk ke yang biru tua ya. Oke, ini langsung kelihatan ya, ini 7,6 guys ya, bahkan bisa lebih. Oke, nah kayak gini ya, kurang lebih. Oke, air nah yang kita obok-obok guys ya, ada kebetulan saya ada 1 tank, airnya sudah cukup lama. Setelah ikannya sudah saya pindah, nanti kita obok-obok pasirnya supaya kotorannya naik. Nanti kita ambil, kita tes ya, oke? Nah guys, sekarang uji coba yang terakhir ya. Tadi uji coba ekstrak ketapang karena alat ini tidak bisa ngukur. Mungkin harus memakai pH meter yang dicelupkan dalam air ya untuk mengukur berapa pH-nya guys. Memang setiap alat itu punya kelemahan masing-masing ya. Jadi bukan termasuk alat itu yang tadi saya beli itu jelek, bukan guys ya. Oke, nah sekarang ini ada 1 tank ya guys ya, bisa kelihatan ya. Ini ada pasmalnya, ini ada kotoran ikannya juga guys ya. Ini mau tak obok-obok guys, nah ini tak obok-obok gini guys ya. Ini tak obok-obok, nanti langsung tak ambil pakai ini guys. Oke, nah setelah saya obok-obok, saya kacau-kacau begini, nanti saya langsung ambil aja
Jadi ini kan seperti tank kalian di rumah. Kalau kotor kan begini ya. Kalau kita mau bersihkan kan juga diobok-obok guys. Nah ini kan sudah diobok-obok, kita ambil guys ya. Nah, kita ambil. Oke, satu dapat. Dua dapat guys ya. Tambahin di sini sedikit. Biar tingginya rata. Oke, dapat guys ya. Kita kembali ke dalam aja supaya lebih terang, oke? Guys, ternyata saya salah ya guys ya. Ternyata ini botol amonia ini ada botol yang pertama, botol yang kedua. Ini dua-duanya harus ditetesin ke dalam sini guys. Ini barusan saya coba lagi, loh warnanya berubah ini guys. Ini yang tadi saya ambil yang dari saya opo-opo itu guys. Warnanya jadi hijau setelah dapat dua botol ini guys ya. Masing-masing 8 tetes, ini dari hijau, ini jadi kuning guys loh. Oh ini guys ya, ini kuning, ini masih di batas aman guys ya. Ini yang tak opo-opo tadi, ternyata amoniaknya sudah tinggi, ini bahkan mencapai ke warna 4 ya guys ya. Sudah tinggi nih amoniaknya ya, ini sudah bahaya buat ikan nih guys ya. Loh ya, ternyata saya salah, tadi saya cuma pakai salah satu botol aja guys. Ternyata ini dua botol ini semua tulisannya amoniak harus 8 tetes baru bisa berubah warna seperti gini. Jadi alat tes ini bagus deh ya, bagus ya. Oke, nah sekarang saya ulangi lagi aja guys ya, karena saya ada kesalahan, saya ulangi lagi untuk tes ini guys ya. Apa ini? Ekstra ketapang. Oke, kita rehat sejenak, kita ulangi lagi ya, maaf ya. Jadi saya yang kurang paham nih guys, setelah saya baca buku panduan ternyata itu harus dicampurkan 2 botol guys. Nah sekarang saya ulangi lagi ya. Ini yang di ekstra ketapang guys ya. Saya paling penasaran ini guys ya. Paling penasaran ini guys ya. Ini ekstra ketapang ya. Oke. 1 botol. Ini botol yang kedua guys. Saya paling penasaran apakah ekstra ketapang ini bisa berubah warna tidak ya. Ternyata tadi saya tes itu di awal-awal salah guys. Harus memakai 2 botol guys. Oke, seperti biasa kita tes amoniaknya dulu guys ya. Ini yang botol pertama 8 tetes. Tadi kan saya pakai ini aja guys. Itu salah guys, harus ada botol kedua lagi guys ya. Ini 8 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Oke 8 ya. Lalu ada lagi botol kedua ini guys ya. Ini juga 8 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, ini sudah sesuai petunjuk. Sekarang kita tutup dulu guys. Ya, setelah kita tutup kita kocok-kocok guys, oke? Apakah berhasil di ketapang? Warnanya jauh lebih pekat guys ya, daripada ini ya. Oke, bentar biar dia bereaksi dulu guys. Nah ini sekarang kita tes pH guys ya, pH air. Ternyata pH air ini harus ada 2 botol juga. Ini 3 ya, 3 tetes. 1, 2, 3, oke. Terus ini 5 tetes. Nah guys, 5 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, oke. Apakah berhasil ataukah masih tidak berhasil ya? Karena ini ekstra ketapang ya. Oke, kita kocok-kocok. Nah, kita lihat hasilnya di sini guys. Sebentar. Ini sudah mendapatkan beberapa warna nih guys ya. Ini tadi adalah pH air. Kalau pH air dia bisa guys. Nah, kalau pH air dia bisa, oke. Nah, oke. Sekarang kita lihat ini ya buku panduan. pH air. Apakah bisa? 6,6 hijau ya kan. Kalau amonia warna kayak gini ini bahaya nih guys ya. Amonia dia tinggi banget nih kalau dilihat dari tesnya ini ya. Jadi kalau saya rasa ya, kalau air ketapang tetap tidak bisa guys ya. Kalau air ketapang tetap tidak bisa. Oke, tapi kalau air bening dia bisa. Karena ketapangnya pekat, mungkin amonia tinggi dianggap seperti racun guys ya.
Jadi dia 8 ppm ya cairannya ya. Warnanya pekat banget ya, hitam ya, kelihatan ya. Dianggap kelihatan. Tapi kalau pH air, pH airnya dia tidak menunjukkan warna yang signifikan ya. Signifikan tuh. Coba ini pH 7,4 coklat ya. Atau memang bisa ya? Dia coklatnya sudah coklat kemana ini? Kalau secara gambar sih tidak ada coklatnya seperti teh gini ya. Oke, kalau untuk pH ini ntar coba kita tunggu lagi guys. Bentar lagi apakah dia berubah ya? Enggak sih, nggak ada sih ya. Kalau untuk pH tetap nggak bisa guys. Kalau untuk pH tetap nggak bisa. Kalau untuk memakai ekstrak ketapang ini nggak bisa langsung kelihatan guys. Oke, jadi eksperimen selesai guys ya. Pada intinya kalau mau tes kualitas air, yaitu guys ya, kalian harus tahu kalau kualitasnya hijau seperti ini kadar amoniaknya sudah tinggi. Oke, ini bahaya untuk ikan ya. Jadi waktunya kalian kuras. Oke, kalau amoniaknya dia warnanya seperti gini, kuning ya, ini masih aman. Oke, nah saya rasa cukup ya pembelajaran hari ini. Sekian dulu, saya juga belajar. Terima kasih banyak sudah menyaksikan channel ini. Ditunggu konten saya berikutnya. Bye bye.